Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi batinan wa zahiran wa diman hadisan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 12 MM 12 AKL yang selalu dirahmati Allah, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata diklat Muhammadiyahan. Kita akan melanjutkan tentang langkah 12, yaitu langkah hikmah, ya. Hikmah atau sering juga dengan bahasa dan bijaksana. Nah, ini dasarnya apa? Jelas Al-Quran, ya, surah An-Nahl surat 16 ayat 105. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhu billati ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, bijaksana. Ajak berdiskusi, dialog dengan cara lebih baik. Nah, ini prinsip. Nah, kemudian berkaitan ini, kenapa Muhammadiyah menjadikan itu masuk langkah 12? Tentunya meneladani, menginspirasi sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk kali ini ada dua kakak-kakak kamu dari Unima, ya, untuk menyampaikan dua kisah menarik bagaimana bijaksananya Rasulullah, dan satu kisah lagi tentang bijaksananya dua orang, yaitu Yahudi, dan bijaksana artinya seorang hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi kakak-kakak kamu dua akan menyampaikan dua hal yang menarik. Tolong perhatikan, simak isinya, nanti langsung kamu kirimkan komentar kamu di lewat lampiran. Dari Bapak sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septis Wistiagali, berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang, semester 7 sekarang, dan sekarang ini saya sedang melaksanakan praktek di SMK Muhammadiyah Salaman. Jadi di sini berkaitan dengan pembukaan dari Pak Narto tadi, saya akan menceritakan salah satu kisah yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Nah, salah satu kisahnya ini sangatlah menarik tentunya, dan dapat kita ambil manfaatnya dari cerita tersebut. Pada zaman dahulu ada seorang umat Rasulullah SAW, yakni beliau kencing di pojok masjid. Nah, Rasulullah mengetahui hal itu. Nah, tentunya Rasulullah tidak langsung memarahi umatnya tersebut, karena menurut Rasulullah berpikir kalau yang pertama, misalnya orang yang sedang kencing itu dilarang, malah nanti bisa kaget, dan tentunya kencingnya tadi akan mengotori tempat ibadah tersebut. Terus Nabi Muhammad juga berpikir kalau kencing ditahan itu bisa mengakibatkan penyakit, ya, makanya oleh beliau dibiarkan dahulu. Terus yang ketiga, Rasulullah berpikir mungkin umatnya itu belum mengetahui hukum tata cara tentang buang air secara benar dan secara baik. Rasulullah berpikir seperti itu, makanya umatnya tersebut itu dibiarkan dahulu untuk supaya bisa kencing dan menyelesaikannya. Habis itu Nabi Muhammad ketahui ada umatnya tersebut yang kencing di pojok masjid itu. Salah satu dari teman Rasulullah, sahabat Rasulullah itu marah. Namun Rasulullah berkata, biarkan dahulu dia kencing dan menyelesaikannya. Lalu Nabi Muhammad setelah itu mengambilkan satu ember untuk umatnya tersebut dan memberitahu bagaimana tata cara buang air secara benar dan baik. Nah, hikmah yang dapat kita ambil itu adalah yang pertama, kita sebagai manusia harus bisa berpikir ke depan untuk bisa mengambil manfaat apa yang akan kita pikirkan. Terima kasih, sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sriatun. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya sedang PPL di SMK Muhammadiyah Salaman ini. Baik teman-teman semua, di sini saya akan bercerita mengenai seorang penjual dan seorang pembeli. Penjualnya ini adalah seorang penjual tanah. Nah, di mana seorang penjual tanah ini menjualnya kepada seorang pembeli. Lalu setelah beberapa saat tanah itu dikerjakan oleh seorang pembeli tersebut menemukan sebuah emas dalam satu wadah seperti itu. Nah, emasnya itu lumayan banyak ya. Nah, di situ lalu si pembeli mendatangi si penjual, lalu bilang, ini emas yang saya dapatkan dari tanah tersebut. Lalu si penjual bilang, loh itu hak kamu, karena saya menjual tanah itu dan seisinya. Tapi si pembeli tidak mau, karena dia bilangnya seperti ini, loh saya ini beli tanah, saya hanya beli tanahnya saja, tidak dengan isinya. Nah, lalu dengan seperti itu, karena tidak ada yang mau menerima emas tersebut, maka kedua orang tersebut datanglah ke seorang hakim. Nah, di sana seorang hakim ini menanyai, di antara kalian sudah punya anak seperti itu? Lalu mereka jawab, sudah. Anaknya yang si penjual anaknya laki-laki dan si pembeli anaknya seorang perempuan. Lalu didatangkanlah mereka berdua dan ditanya, sudah balikkah kalian? Sudah. Sudah siap menikah? Sudah. Lalu mereka dinikahkanlah. Nah, di situ lalu emas tersebut dijadikan maharlah dan diberikan kepada dua anak tersebut. Nah, di sini, di kisah ini kita dapat mengambil bahwasannya kejujuran itu sangat penting. Amanah, jujur, lalu setelah itu dari hakim kita dapat mengambil hikmah, yaitu bijaksananya seorang hakim, di mana emas tersebut bisa digunakan untuk anak-anaknya, seperti itu. Nah, dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.